Oke, pada kesempatan ini kita akan coba membuat sebuah project lagi. Kalau kalian belum subscribe, teman-teman boleh bantu channel ini untuk subscribe dan juga like. Oke, kali ini kita akan coba membuat sebuah project ya. Projectnya itu sebenarnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya bagaimana cara membuat sebuah chatbot. Sebenarnya chatbot ini banyak cara untuk membuatnya. Tetapi kali ini saya akan coba fokus ke dua platform sekaligus. Jadi kita akan coba kombinasikan antara machine learning dengan Scratch gitu ya. Jadi caranya kalian langsung pergi ke web browsernya aja. Kalian ketikkan di mesin pencarian Google, namanya adalah machine learning for kids.co.uk gitu ya. Ya enggak sih? Nanti saya taruh di deskripsi aja supaya kalian itu bisa lebih gampang cara membukanya gitu ya. Jadi di sini sudah saya buka machine learning for kids. Saya akan coba tambahkan sebuah projectnya itu sebenarnya batasnya hanya 3 ya. Itu sebagai informasi bagi kalian. Coba kita tambahkan projectnya. Di sini sudah ada chatbots. Kemudian yang direcognize itu tentunya teks ya, karena kan teks ya kan. Karena kan kita ibaratnya chattingan sama komputer. Kita pakai bahasanya itu bahasa Inggris. Lalu setelah ini kita tinggal klik aja create. Oke. Nah, jadi sebagai informasi penting di sini saya sampaikan sama teman-teman sekalian, kalau di bagian chat ini ada istilahnya Watson API gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalian boleh ambil atau dapatkan API itu melalui melalui sebuah platform lagi. Mungkin bisa saya taruh nanti di description aja gitu. Tapi kalau untuk images dan juga yang lainnya nggak perlu. Oke, ini sudah ada nih chatbot yang direkomendasi itu adalah teks. Kita klik aja ya project yang sudah kita buat. Kita klik, kemudian kita training dulu. Gitu, kita training. Kalau untuk trainingnya ini sebenarnya apa ya aku bilangnya? Kita anggaplah project yang kita buat ini, kita katakan di dalam tanda kutip project yang kita buat ini, dia itu masih ilmunya itu masih kosong gitu ya, pengetahuannya itu masih kosong. Jadi kita perkenalkanlah si project tersebut berbagai label. Nah, di sini saya kenalkan ada 3 label ya. Jadi 3 label tersebut, yang pertama kita kasih misalnya good, misalnya, atau happy gitu ya, happy. Karena kan misalnya nanti ditanya adalah kabar gitu ya. Jadi nanti si bot ini akan bertanya sama kita, bagaimana kabarmu gitu ya. Jadi kita ketik, lalu dia respon apa yang kita bilang itu gitu ya. Oke. Terus ini ada happy, ada sad, kemudian satu lagi normal ya. Jadi normal itu kita anggap gini, kalau kita dalam bahasa Indonesia kan sering kita bilang gimana kabarmu, nah, biasa-biasa aja gitu ya. Itu artinya saya kelompokkan sebagai normal gitu. Oke, terus kita tambahkan deh di sini ada namanya example atau contoh happy itu apa gitu. Ini yang saya bilang tadi bahwasanya kita anggap project ini dia nggak tahu apa-apa. Jadi happy itu kita kenalkan sama dia bahwa happy itu adalah misalnya I am happy misalnya gitu ya. I am happy, terus apa lagi? I am good atau I am great. Kalian tambahkan di sini sebanyak mungkin gitu. Sebenarnya kalau dibilang maksimal, setahu saya sih
berapa ya, setahu saya sekitar 100-an gitu ya. Tapi menurut menurut pengalaman, semakin banyak example atau contoh yang kita masukkan ke dalam setiap label, itu justru semakin bagus gitu. Nah begitu, kalaupun kalian nanti mengerjakan yang untuk label set dan juga normal, bakal sama aja gitu. Justru kitanya sendiri yang nggak ngerti nanti apa yang harus kita isikan ke dalam set normal ini gitu sih. Oke, coba kalian pikirkan dan juga isilah contoh-contohnya dari setiap label ini tadi. Oke, coba silakan dikerjakan.
Oke, kalau kalian misalnya sudah selesai mengisi semua label, contoh-contohnya gitu ya, atau kalian tidak ada lagi ide, kalian boleh langsung ke learn and test di sini ya. Oke. Jadi ini sebenarnya menunjukkan, yang saya tunjuk ini merupakan apa yang harus kalian lakukan berikutnya gitu. Jadi di sini nanti menyarankan apa yang harus kalian lakukan setelah kita training gitu ya. Dan setelah kita tambahi semua label tadi dan juga contoh-contohnya, maka sekarang apakah kita sudah bisa training atau belum gitu ya. Kita tes dulu ya dengan cara klik train machine. Kita di sini ada waktunya ya, di bagian ini ditunjukkan waktu trainingnya. Kemudian ini statusnya masih training. Jadi ini harus kita tunggu sampai selesai. Biasanya memakan waktu kurang lebih 30 detikan gitu deh. Tergantung berapa banyak dari si training model yang kita buat gitu, menurut pengalaman saya ya. Oke, ini harusnya sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini coba kita isi apa yang ingin kita uji, apakah ketiga label tadi berfungsi atau tidak. Nah, misalnya ada yang bertanya how are you, misalnya how are you doing misalnya gitu kan. Terus kita respon deh di sini. Cara meresponnya ya seperti biasa, bagaimana kita merespon orang ketika bertanya kepada kita gitu. Ketika bertanya mengenai kabar. Nah, di sini langsung ditunjukkan berapa persen dia yakin. Confidence itu artinya berapa persen keyakinannya terhadap jawaban yang diberikan gitu. Jadi mesin ini menunjukkan bahwa kalau misalnya jawabannya ada di dalam label tadi, itu akan ada langsung 100% gitu. Nggak mesti 100%. Apakah bisa di bawah 100%? Bisa. Kalau misalnya data atau contoh yang kita masukkan tidak ada di dalam apa tadi, di dalam model tadi atau di dalam label tadi, maka dia akan mengurangi confidence-nya. Tapi apakah dia tahu? Menurut saya dia tahu. Nah, jadi di dalam sistem ini kan sudah diatur ya, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya happy itu seperti apa. Itu ya. Oke, jadi ini kalian harus pastikan apa namanya, kalau misalnya datanya misalnya kurang dari katakanlah misalnya 75%, kalian itu harus pastikan bahwasanya sampai nilainya itu sampai 100% gitu. Kenapa? Karena nantinya begini, kita tidak mau si machine learning ini salah apa namanya, salah prediksi dengan apa yang kita buat gitu. Jadi si machine learning ini akan mengeluarkan data berdasarkan yang kita masukkan tadi. Nah, jadi kita kenalkan sama komputer itu adalah sama machine learning ini bahwasanya happy itu ini gitu ya. Jadi dia akan mengorek semua, bukan mengorek ya, mengambil data yang kita masukkan di dalam training tadi. Nah, sekarang kita pergi ke Scratch 3-nya dengan cara make tadi ya. Kemudian kita buka Scratch 3 ya. Scratch 3, kemudian open Scratch 3 GUI gitu ya. Nah, jadi inilah tampilan dari Scratch 3 GUI. Secara tampilan menurutku tidak ada bedanya dengan Scratch versi yang lainnya. Mungkin bedanya kalau yang di Scratch GUI ini lebih ke penyimpanannya harus ditaruh di komputer kita sendiri gitu. File yang sudah kita kerjakan jangan lupa untuk disimpan di komputer kita. Kalau yang versi yang lain kayaknya bisa secara online gitu simpan. Nah, jadi yang pertama, karena tadi ada 3 kita bahas tentang apa namanya ya, tentang
kabar gitu ya, kabar baik, buruk atau biasa-biasa aja gitu. Jadi di sini kostumnya si kucing ini pun harus kita ganti ya. Kita ganti jadi 3. Yang pertama itu ya kita golongkan di happy. Kedua itu kita buat dia misalnya sad gitu ya, sedih gitu ya. Sedih ya mukanya jangan seperti ini ya. Kalian ganti ya. Nah, ini kita uncrop dulu. Oke, lalu kita pilih deh. Nah, raut muka itu biasanya kan menentukan senang atau sedih ya, atau biasa-biasa aja pun nampak gitu. Ya kalau dia senang itu bibirnya biasanya ke atas gitu ya, tawa gitu. Kalau sedih justru dia mulutnya itu ke kayak bibir itu kayak apa ya, ada bentuknya itu ke bawah gitu ya. Nah, itu. Jadi kalian bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Kalau dia normal ya biasa saja tertutup gitu. Oke, kita katakan begini contohnya. Nah, jadi begitu nanti dia mengenali apa yang kita bilang, dia itu harus berganti kostum. Itu, ibaratnya dia itu ngerti dengan apa yang kita bilang. Oke. Nah, jadi sekarang kita buat kodenya. Ini kodenya berbasis blok ya. Ketika kita klik tanda hijau, maka yang pertama sekali harus kita buat yaitu di mana posisi dari si kucing ini gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus tentukan kostumnya di mana, yang mana kostumnya gitu. Lalu kita gunakan sistem broadcast di sini. Kita misalkan di sini kita buat tanya atau ask gitu ya. Oke, jadi siapa yang bertanya? Ya tentu dia sendiri. Terus siapa yang menjawab? Dia sendiri, karena cuma satulah sprite-nya di sini kita buat. Oke, kita buat di sini ketika saya menerima ask, maka sekarang harus kita buat apa namanya ya, pertanyaan gitu ya. Jadi si kucingnya harus bertanya kepada kita, bukan kita yang bertanya sama dia. Harus dia yang mulai pertanyaan kita. Ada. Oke, di sini kita buat how are you doing misalnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada jawaban. Kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Ya. Nanti jawaban itu kita simpan di dalam labelnya tadi gitu. Jadi kita di sini butuh 3 pengandaian. Jangan lupa 3. Kenapa 3? Karena tadi yang kita buat di dalam label mesin learning itu tadi ada 3, yaitu happy, sad, dan normal. Ya udah, sekarang kita pergi ke matematika. Operator maksud saya. Sekarang kita ambil perintah sama dengan ya. Kita ibaratkan perintah sama dengan ini nanti bisa menyamakan 2 hal yang berbeda menurut kita, tapi kita bisa samakan dia di dalam project ini. Misalnya gini, recognize label. Nah, jadi jawaban kita yang kita masukkan di dalam pertanyaan tadi. Jadi di sini nanti kalau misalnya yang dikenalinya adalah happy, lantas yang dikatakan sama kostumnya apa gitu ya. Kita katakan misalnya yang akan dikatakannya adalah happy gitu. Berarti jawaban kita itu nanti sama dengan happy, lalu apa yang bilang, itu intinya. Oke, kita ambil perintah say hello. Kalian boleh isi ya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau saya sih ya seperti ekspresi ekspresi baik ketika saya belajar bahasa Inggris di sekolah gitu. Nah, tapi kalau kalian isi dengan keinginan kalian sendiri. Oke. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama aja dengan ketika label yang direcognize itu sama dengan set dan normal, sama aja. Jadi kalian tinggal duplicate aja ke bawah. Nah, ini satu lagi kita duplicate ke bawah. Itu udah, jadi udah ada 3 ya. Oke, ini kita ganti. Kebetulan ini happy, jadi kita ganti jadi set. Di bawah jadi normal. Berarti kalau di sini sudah bisa kita katakan bahwasanya kalau yang dikenali adalah jawaban kita nanti kalau dikenali adalah happy, maka kucing ini pasti mengatakan say hello yang bla 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 gitu.
kita isi sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Kalau misalnya happy seperti apa, kalau misalnya sad seperti apa. Jadi sambil-sambilan kalian belajar bahasa Inggris juga boleh. Apakah mesti dalam bahasa Inggris? Enggak. Bisa juga di dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi say itu kan itu adalah sebuah apa namanya ya, sebuah pesan, kita katakan bisa menjadi pesan yang artinya dalam bahasa apapun bisa gitu. Kalian buat dalam bentuk simbol-simbol pun bisa, tapi kan kita gunakan bahasa kita sendiri gitu. Oke, ini kita isikan seperti ini kurang lebih. Oke. Jadi kalau misalnya yang dikenali happy, ya itu kostumnya happy juga, nanti kita ganti di bawahnya. Kalau misalnya sad, tentu yang dikenali kata-kata kita adalah sad gitu ya. Ya udah, ini sekarang kita tambah satu lagi. Kalau normal itu biasanya gimana sih ekspresinya? Kalau misalnya ada orang Indonesia bertanya, gimana kabarmu? Biasa-biasa aja ya, gak ada apa-apa, biasa-biasa aja gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah begitu, itu kan dia di atas tadi broadcast ya. Supaya nanti dia tetap terus bertanya, kita harus buat broadcast satu lagi di bawah supaya dia tetap bertanya-tanya. Kira-kira gitu ya. Oke, kamu bertanya-tanya. Oke. Nah, jadi kita tes ya. Nah, sini kita ketikkan sesuatu yang berhubungan dengan contoh label yang tadi. Gitu. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian kita tes lagi yang lainnya, misalnya kan, kita tes lagi yang lainnya. Oke. Oh iya, satu kurang. Coba kita ganti dulu ya kostumnya. Lupa saya tadi gantinya. Oke, di sini kostumnya saya ganti ya. Kalau kita ingin kalau kita dengar orang bicara terus dia happy, apakah kita ngomong dulu atau kita ganti raut muka dulu? Kalau menurut saya ya ganti dulu muka, bukan ganti muka ya, sorry. Maksud saya kita tunjukkan muka sedih, senang gitu ya, baru saya ngomong gitu. Kalau saya ya. Oke, kita tes lagi. Oke, di sini kita coba jawab. Dia tuh bertanya sama kita ya kan. Gimana kabarmu? Terus dia jawab, dia kelihatan sedih gitu ya. Oke, kita jawab lagi karena dia bertanya lagi kan. Nah, dia bertanya lagi, kita jawab lagi gitu. Nah, sepertinya konsep chatbot itu seperti itu aja sih, nggak jauh bedanya gitu. Tapi ini contoh yang lebih apa ya, lebih simple ya menurut saya. Itu karena perintah yang kita ketik, yang kita masukkan di dalam komputer pun masih dalam Scratch gitu, masih blocks gitu. Oke. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Kalian bisa lihat seperti apa respon dari project ini. Tuh. Oke, di bagian atas coba kalian ganti dulu ya nama project ini, karena ini nggak bisa disimpan secara online gitu ya. File yang kita miliki ini nggak disimpan di dalam apa sih namanya ya, di dalam platform ini gitu. Tapi kita harus simpan di komputer kita. Caranya ya kalian harus harus klik di bagian file. Ini caranya di bagian ini ya, file. Kemudian kalian save to your computer katanya. Kalau kalian sudah save, maka itu akan muncul di bawah ini. Dia tampilannya di sini gitu. Dia dalam bentuk SB3 ya. Formatnya itu SB3. Tuh. Oke, kalau begitu menurut
saya itu dulu video yang akan saya sampaikan di sini, yang sudah saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik pelajar dan juga teman-teman yang sedang belajar codingnya. Semoga membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye bye.